Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astiara Setiana dengan NIM A1319004 dari kelompok 6 yang beranggotakan saya dan juga Resnalia dengan NIM A1C319023 dan Dini Putri Cairiah dengan NIM A1C319024. Dan di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai alat-alat optik. Nah, alat-alat optik sendiri merupakan alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat dari cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Kemudian ada macam-macam dari alat optik, yaitu ada mata, kamera dan proyektor, loop, mikroskop, dan juga teropong. Yang pertama yaitu ada mata. Nah, mata ini merupakan salah satu organ tubuh kita yang sangat penting. Nah, di mana mata ini berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan juga mentransmisikan cahaya yang diterima melalui lensa mata yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Nah, bayangan yang ditangkap oleh retina mata tersebut akan diteruskan ke otak melalui saraf optik. Kemudian ada bagian-bagian dari mata. Yang pertama yaitu kornea. Kornea ini merupakan bagian mata yang terletak di lapisan paling luar. Dan juga kornea ini memiliki lengkung yang lebih tajam dan dilapisi dengan selaput cahaya. Fungsi dari kornea ini adalah untuk melindungi mata dari benda-benda asing dan melakukan refraksi di lensa mata. Yang kedua yaitu ada aqueous humor, berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke mata. Lalu ada juga lensa mata, di mana lensa mata ini berfungsi untuk membentuk sebuah gambar, di mana gambar yang dibentuk oleh lensa mata tersebut diteruskan dan diterima oleh retina. Kemudian lensa mata dapat menipis ataupun menebal sesuai dengan jarak mata dengan benda. Nah, jika jarak benda tersebut dekat, maka lensa akan menipis. Sebaliknya, jika jarak benda tersebut jauh, maka lensa akan menebal. Selanjutnya ada iris. Iris ini berfungsi untuk memberikan warna pada mata. Lalu ada pupil, di mana pupil ini merupakan celah lingkaran yang besarnya tergantung pada intensitas cahaya ke mata. Jadi, pupil ini dia akan mengecil jika cahaya yang masuk ke mata itu terang. Sebaliknya, pupil ini akan membesar jika cahaya yang datang terlalu redup. Lalu ada retina, retina yang terletak di belakang mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan yang dibentuk oleh lensa mata, kemudian diubah menjadi sinyal syaraf. Selanjutnya yaitu optika mata. Dan di sini ketika mata itu rileks atau tidak berakomodasi, lensa mata akan pipih sehingga jarak fokusnya paling besar dan benda yang sangat jauh difokuskan di retina. Nah, agar benda pada jarak berbeda dapat difokuskan dengan cara menebal dan memipihkan lensa mata. Bayangan yang terjadi di retina yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, kemudian jangkauan penglihatan untuk mata normal yaitu jika mata dapat melihat dengan jelas ketika benda tersebut diletakkan dalam jangkauan penglihatan yaitu di antara titik dekat mata dan titik jauh mata. Jadi jangkauan penglihatannya yang ditunjukkan pada panah berwarna coklat. Dan untuk mata normal titik dekatnya yaitu 25 cm, sedangkan titik terjauhnya yaitu tak terhingga. Selanjutnya yaitu ada cacat mata. Nah, cacat mata yaitu terjadinya ketidaknormalan pada mata dan dapat diatasi dengan memakai kacamata, lensa kontak, atau melalui suatu operasi. Dan jenis dari cacat mata ini ada rabu jauh atau miopi, rabu dekat atau hipermetropi, mata tua atau presbiopi, astigmatisme, katarak, dan juga glaukoma. Nah, yang pertama yaitu ada rabu jauh atau miopi.
di mana penderita miopi ini dapat melihat dengan jelas pada jarak 25 cm, tetapi tidak dapat melihat benda-benda yang jauh dengan jelas. Karena lensa mata pada penderita miopi tidak dapat menyempit, sehingga bayangan terletak di depan retina. Nah, ini merupakan jangkauan penglihatan yang dapat dilihat oleh penderita miopi, di mana di penglihatan mereka untuk jarak terdekatnya itu kurang dari 25 cm dan hingga jarak tertentu. Nah, untuk persamaan menghitung kuat lensa, yaitu P sama dengan 1/F, di mana P merupakan kuat lensa dengan satuan dioptri, dan F itu merupakan jarak fokus dengan satuan meter. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan jarak fokus? Yaitu kita menggunakan persamaan ini, 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Di mana untuk S ini, S ini merupakan jarak benda ke lensa, dan untuk S aksen merupakan jarak bayangan ke lensa. Selanjutnya yaitu contoh soal di mana seorang penderita rabun jauh dengan titik jauhnya itu 100 cm. Dia ingin melihat benda yang sangat jauh. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa jarak bayangan ke lensa itu negatif 100. Dan juga dia ingin melihat benda yang sangat jauh, sehingga jarak benda ke lensanya yaitu tak hingga. Lalu, berapa jarak fokusnya? Nah, jarak fokusnya yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kemudian, kita perolehlah jarak fokusnya yaitu negatif 100. Selanjutnya yaitu ada rabun dekat atau hipermetropi. Pada penderita hipermetropi, mereka dapat melihat dengan jelas benda yang jauh, tetapi tidak dapat melihat benda-benda yang dekat dengan jelas, karena lensa mata mereka tidak dapat menjadi cembung, sehingga bayangan terletak di belakang retina. Nah, inilah jangkauan penglihatan pada penderita rabun dekat. Dan persamaan untuk menghitung kuat lensa yang diperlukan yaitu P sama dengan 1/N. Dan ini ada contoh soal di mana seorang penderita rabun dekat memiliki titik dekat 100 cm. Maka kita ketahui bahwa S aksennya negatif 100. Dia ingin membaca pada jarak baca yang normal yaitu 25 cm. Maka S-nya yaitu 25 cm. Nah, berapakah jarak fokus dan kuat lensa yang harus digunakan? Nah, jarak fokus yang digunakan yaitu 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Kemudian kita masukkan nilai dari S dan juga S aksennya, diperolehlah jarak fokusnya yaitu 1/3 meter. Setelah mendapatkan jarak fokusnya, kita dapat mengetahui kuat lensa yang harus digunakan oleh penderita rabun dekat. Dengan memasukkan nilai F-nya pada rumus P sama dengan 1/F, kita peroleh kuat lensa yang digunakan yaitu sebesar 3 dioptri. Selanjutnya ada kamera dan proyektor. Nah, kamera ini merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan foto. Dan pembentukan bayangan pada kamera yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Dan di sini tampak sebuah objek yang ditangkap oleh lensa kamera. Nah, kemudian dari lensa kamera ini, bayangannya diteruskan ke film. Nah, di film ini adalah tempat dari terbentuknya bayangan. Nah, sehingga bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu, apa perbedaan kamera dan mata? Nah, perbedaannya, untuk tempat bayangan pada kamera terletak di film, sedangkan pada mata terletak di retina. Untuk pengatur cahayanya, kamera terletak di diafragma, sedangkan untuk mata terletak di iris. Dan jarak bayangannya di kamera berubah sesuai dengan jarak benda, sedangkan pada mata jarak bayangannya tetap.
Untuk jarak fokusnya pada kamera yaitu tetap, sedangkan pada mata berubah sesuai dengan jarak bendanya. Lalu persamaan dari mata dan juga kamera yaitu keduanya memiliki jenis lensa cembung dan bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Nah, baiklah, untuk slide proyektor. Proyektor ini merupakan sebuah perangkat optik yang memproyeksikan gambar atau gambar bergerak pada sebuah permukaan datar. Dan sifat bayangan yang dibentuk pada slide proyektor merupakan nyata, terbalik, dan diperbesar. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai mata, kamera, dan juga proyektor. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya ini ada loop. Loop atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung. Nah, fungsi dari loop ini sendiri yaitu untuk melihat benda-benda kecil. Untuk mengukur suatu benda, benda harus diletakkan di antara O dan F. O merupakan pusat lensa, titik pusat lensa, dan F merupakan fokus lensa. Nah, sifat bayangannya itu maya, tegak, diperbesar. Yang selanjutnya itu ada perbesaran loop. Perbesaran loop untuk mata berakomodasi pada jarak X. Ini merupakan mata pengamat, dan ini panah berwarna merah kecil yang mengarah ke atas. Ini merupakan benda yang terletak di antara F dan O. Dan panah yang berwarna merah di belakang ini merupakan hasil bayangan yang terbentuk dari benda yang diamati. Bayangan yang terbentuk ini yaitu tegak, maya, tegak, diperbesar. Yang dimana F merupakan fokus lensa, O merupakan titik pusat lensa, SN merupakan titik dekat mata normal atau dengan jarak 25 cm, dengan rata-rata jarak 25 cm, dan S merupakan jarak benda, S aksen merupakan jarak bayangan. Nah, untuk mencari perbesaran bayangan, kita menggunakan persamaan Sn per F ditambah Sn per X. Kemudian, perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum bisa kita gunakan persamaan M sama dengan Sn per F ditambah 1. Untuk perbesaran loop, untuk mata tidak berakomodasi, bisa kita gunakan persamaan M sama dengan Sn per F, yang dimana Sn merupakan jarak baca normal, yaitu 25 cm, dan F merupakan jarak fokus, jarak fokus. Penggunaan normal sebuah loop adalah berakomodasi maksimum. Jika dalam soal tidak disebutkan, maka selalu dianggap loop menggunakan mata berakomodasi maksimum. Oke, yang selanjutnya ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Mikroskop ini terdiri dari dua lensa positif atau lensa cembung, yaitu mikroskop memiliki fokus lensa okular lebih besar daripada fokus lensa objektif. Benda yang diamati diletakkan di antara FOB dan 2 FOB. FOB merupakan fokus lensa objektif. Yang selanjutnya itu ada pembentukan bayangan pada mikroskop. Yang berwarna hijau ini merupakan mata pengamat. Dan ini lensa okuler. Lensa okuler posisinya terletak dekat pada mata pengamat. Dan ini lensa objektif. Dan ini garis berwarna merah, panah merah ke atas, ini merupakan benda yang diletakkan di antara lensa objektif dan lensa okuler. Dan garis putus-putus yang berwarna hitam ini merupakan hasil bayangan yang terbentuk dari benda tersebut jika dilihat dari lensa okuler. Dan garis yang berwarna merah menghadap ke bawah ini merupakan bayangan yang dibentuk dari benda jika dilihat dari lensa objektif. Nah, sifat bayangannya dari lensa objektif itu nyata, terbalik, diperbesar. Dan lensa okuler, sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Sama halnya seperti tadi, ini merupakan lensa okuler, dan ini merupakan lensa
lensa objektif. Ini merupakan benda yang akan diamati yang terletak di antara lensa objektif dan lensa okuler. Ini merupakan bayangan yang dihasilkan jika dilihat dari lensa okuler. Dan ini merupakan bayangan yang dilihat jika dilihat ini merupakan bayangan yang dihasilkan jika dilihat dari lensa objektif. Bayangan yang dihasilkan jika dilihat dari lensa okuler itu berbentuk nyata tegak diperbesar. Dan mohon maaf, maksudnya jika dilihat dari lensa okuler, bayangan yang dihasilkan yaitu maya tegak diperbesar. Dan jika dilihat dari hasil bayangan yang dilihat dari lensa objektif, itu hasilnya nyata terbalik diperbesar. Oke, untuk mencari FOK atau fokus lensa okuler, kita menggunakan persamaan yaitu 1/FOK ditambah 1/S aksen OK sama dengan 1/FOK, yang dimana SOK merupakan jarak benda dari lensa okuler, S aksen OK merupakan jarak bayangan dari lensa okuler, dan FOK merupakan fokus lensa okuler. Untuk mencari FOB, itu kita menggunakan persamaan 1/SOB ditambah 1/S aksen FOB sama dengan 1/FOB, yang dimana SOB adalah jarak benda dari lensa objektif. S aksen OB merupakan jarak bayangan dari lensa objektif dan FOB merupakan fokus lensa objektif. Nah, untuk ketentuan umum untuk mata berakomodasi maksimum. Di sini ada ketentuan umum untuk mata berakomodasi maksimum. Bayangan dari lensa okuler terletak di depan lensa sejauh titik dekat pengamat. S aksen OK sama dengan min SN, yang dimana SN merupakan titik dekat mata normal, S aksen OK merupakan jarak bayangan dari lensa okuler. Jika mikroskop digunakan oleh mata tidak berakomodasi maksimum, titik jauh berada di tak hingga, sehingga jarak benda okuler sama dengan jarak fokus okuler. Maka persamaannya yaitu S aksen OK sama dengan tak hingga, sehingga SOK sama dengan FOK, yang dimana S aksen OK merupakan jarak bayangan dari lensa okuler, dan SOK merupakan jarak benda dari lensa okuler, dan FOK merupakan fokus lensa okuler. Nah, di sini ada perbesaran mikroskop. Perbesaran lensa objektif itu bisa kita menggunakan persamaan untuk mencari MOB, perbesaran lensa objektif, dengan H aksen OB per HOB sama dengan min S aksen OB per SOB. Yang dimana H aksen OB merupakan tinggi bayangan, HOB merupakan tinggi benda dari lensa objektif, dan S aksen OB merupakan jarak bayangan dari lensa objektif, dan SOB merupakan jarak benda dari lensa objektif. Nah, kemudian perbesaran lensa okuler untuk mata berakomodasi maksimum, kita menggunakan persamaan MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1, yang dimana MOK merupakan perbesaran lensa okuler, SN merupakan titik dekat mata normal, dan FOK merupakan fokus lensa okuler. Untuk mata tidak berakomodasi, bisa kita gunakan persamaan MOK sama dengan SN per FOK, yang dimana MOK merupakan perbesaran lensa okuler, dan SN merupakan titik dekat mata normal, dan FOK merupakan fokus lensa okuler. Baiklah, untuk pemaparan materi selanjutnya saya serahkan. Baiklah, selanjutnya adalah teropong. Nah, teropong ini sering juga disebut dengan teleskop, di mana fungsinya adalah untuk melihat benda yang sangat jauh. Lalu, teropong ini terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama itu adalah teropong bintang, atau sering juga disebut dengan teropong astronomi, lalu teropong bumi, teropong prisma, dan teropong panggung. Dan juga teropong pantul. Nah, yang pertama itu adalah teropong bintang. Nah, di sini terdapat dua lensa, yaitu lensa objektif dan okuler, yang mana jaraknya adalah
dapat kita hitung dengan fokus objektif ditambah dengan fokus okuler. Nah, di mana fokus objektif sama dengan fokus okuler. Nah, ini adalah jarak lensa objektif ke benda dan ini jarak benda ke lensa okuler. Nah, sifat bayangan yang dihasilkan adalah maya diperbesar. Untuk perbesarannya adalah maya, untuk pembesarannya adalah MA sama dengan fokus objektif dibagi jarak okuler. Lalu selanjutnya adalah teropong bumi, di mana di sini mata tidak berakomodasi, di mana cahaya masuk melalui lensa objektif dan dipantulkan oleh lensa pembalik dan masuk ke lensa okuler. Nah, di mana jarak objektif ke lensa okuler itu adalah fokus objektif ditambah 4 fokus lensa pembalik ditambah fokus okuler. Nah, untuk sifat bayangannya sendiri adalah maya diperbesar dan tegak. Untuk perbesarannya sama seperti teropong bintang. Lalu selanjutnya adalah teropong prisma. Nah, teropong ini sering juga disebut dengan teropong binokuler, di mana ini berfungsi untuk memperpendek teropong, lensa pembalik diganti dengan 2 prisma sama kaki yang akan memantulkan bayangan secara sempurna. Bayangan akhir tegak maya diperbesar. Ini adalah bentuk pemantulan pada prisma. Lalu selanjutnya adalah teropong panggung atau teropong Galilei. Nah, di sini sinar datang sejajar dari lensa objektif membentuk bayangan tepat di fokusnya sebagai benda maya lensa okuler. Sinar yang keluar sejajar dari lensa okuler menuju mata bersifat tegak di titik tak terhingga. Ini adalah titik tak terhingganya. Untuk pembesarannya sama seperti teropong bumi. Nah, yang terakhir adalah teropong pantul. Nah, di sini kita menggunakan cermin datar. Nah, cermin cekung itu sebagai lensa objektifnya. Lalu kita juga menggunakan lensa okuler. Nah, di sini kita menggunakan cermin cekung yang besar yang berfungsi sebagai pemantul cahaya dengan alasan cermin mudah dibuat dibandingkan lensa, lalu cermin mudah mengalami aberasi dan cermin lebih ringan daripada lensa. Nah, hanya itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan eksperimen tentang alat-alat optik dan alat dan bahan yang saya gunakan, yaitu di sini saya menggunakan aplikasi PET Simulation pada bagian Geometric Optics. Lalu di sini saya akan melakukan percobaan atau eksperimen tentang lensa cembung dan lensa cekung untuk melihat jarak dari bayangan dan juga bagaimana bentuk bayangannya apabila jarak objek pada lensa tersebut divariasikan. Dan di sini saya menggunakan range yang marginal, lalu radiusnya yaitu 80 cm, index of diffraction-nya itu 1,50 dan diameter lensa yaitu 80 cm. Dan di sini kita ukur terlebih dahulu jarak benda ke lensa cembung yaitu sejauh 160 cm. Dan pada jarak tersebut, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan ukurannya sama. Dan jaraknya yaitu juga 160 cm, jarak bayangannya. Kemudian di sini kita akan variasikan untuk jaraknya. Yang pertama kita buat jarak objek ke lensa cembung sejauh 200 cm. Dan dapat kita lihat bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Lalu untuk jarak bayangan ke lensa, yaitu sebesar 133 cm. Kemudian kita variasikan lagi menjadi 150 cm. Kita dekatkan jaraknya dan bayangan yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Kemudian jarak bayangan ke lensa yaitu sebesar
150 cm. Kemudian kita variasikan kembali, jaraknya menjadi 100 cm. Kita dekatkan objek ke lensa cembung. Nah, dapat dilihat bahwa bayangannya yang terbentuk yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan untuk jaraknya kita ukur. Baiklah, sampai di sini itu 200, maaf ini 230, 240, sampai di sini 260. Dan kita ukur lagi 260 ditambah 60 cm berarti 320 cm. Itu adalah jarak bayangan ke lensa cembung. Lalu kita variasikan lagi. Jaraknya menjadi 50 cm. Nah, 50 cm. Nah, di sini bayangan yang terbentuk menjadi maya, tegak, dan diperbesar. Nah, jarak objek ke lensa tadi 50 cm. Sekarang kita ukur jarak bayangan ke lensa. Jarak bayangan ke lensa yaitu sebesar 218. Ya, 218 cm. Nah, kemudian kita akan coba ganti lensanya menjadi lensa cekung. Kita dapat lihat di sini, pada lensa cekung, objek yang terbentuk, bayangan yang terbentuk yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Sekarang kita variasikan lagi untuk jaraknya, sama seperti pada lensa cembung. Untuk yang pertama jaraknya yaitu 200 cm. Nah, bayangannya yang terbentuk yaitu tegak, maya, tegak, dan diperkecil. Dan untuk jarak bayangan ke lensa, yaitu sebesar 54 cm. Nah, kemudian kita variasikan lagi, kita dekatkan lagi jarak objeknya menjadi 150 cm. Nah, bagaimanakah bayangan yang terbentuk? Bayangan yang terbentuk tetap maya, tegak, dan diperkecil. Untuk jaraknya, nah jaraknya menjadi 50 cm. Kemudian kita variasikan lagi, jika tadi 150, sekarang menjadi 100 cm. Nah, jarak pembentukan bayangannya yaitu tetap maya, tegak, dan diperkecil. Untuk jarak bayangannya yaitu 42 cm. Lalu untuk jarak objek yaitu 50 cm. Nah, jarak objeknya 50 cm, maka jarak bayangannya menjadi 28 cm. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pembentukan bayangan pada lensa cembung dan cekung berbeda. Pada lensa cembung, pembentukan bayangannya apabila jaraknya itu kita dekatkan, maka bayangannya yaitu nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika kita jauhkan, maka bayangannya akan diperkecil, terbalik, dan nyata. Kemudian semakin jauh jarak objeknya, maka jarak bayangannya akan semakin dekat. Sedangkan jika kita dekatkan jarak objeknya, maka jarak bayangannya akan semakin jauh. Dan pada saat objek sangat dekat dengan lensa,
bayangannya menjadi maya, tegak, dan diperbesar dengan jarak yang lebih jauh dari objek ke lensa. Sedangkan pada lensa cekung, bayangan yang terbentuk, kita jauhkan maupun kita dekatkan, bayangannya tetap maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan untuk jaraknya sendiri, apabila objek dijauhkan dari lensa, maka jarak bayangan pun juga menjauh. Apabila jarak objeknya kita dekatkan dengan lensa, maka jarak bayangannya juga semakin dekat. Baiklah, demikian eksperimen mengenai alat optik yang dapat saya lakukan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.